Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Katurunada, NPM 208110189. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Psikologi Kognitif dengan dosen Bu Wina Dianasari SPSI dengan judul Prakelahiran. Rangkaian perkembangan prakelahiran. Perkembangan prakelahiran ini biasa dimulai dengan pembuahan dan diakhiri dengan prakelahiran. Jadi selama 266 hingga 280 hari, rangkaian ini dapat dibagi menjadi dalam 3 periode. Yang pertama itu germinal, kedua embrionik, dan ketiga fetal. Yang pertama, periode germinal. Periode germinal adalah periode perkembangan prakelahiran yang berlangsung selama 2 minggu. Setelah pembuahan, periode ini meliputi pembentukan telur yang sudah dibuahi, pembelahan sel, dan pelekatan zigot di dinding rahim. Pembelahan sel pada zigot berlangsung cepat selama periode germinal. Pembelahan sel ini berlangsung dengan proses yang disebut mitosis, kurang lebih 1 minggu setelah pembuahan. Jadi sel-sel ini melakukan diferensiasi, yaitu spesialisasi untuk berbagai macam tugas. Dalam tahap ini sekelompok sel tersebut kini disebut blastoskis, yaitu lapisan sel-sel bagian dalam yang akan berkembang menjadi embrio, dan trofopias, yaitu lapisan sel-sel bagian luar yang nantinya akan menyediakan gizi dan dukungan untuk embrio. Implantasi, yaitu melekatnya zigot ke dinding rahim, terjadi pada kita kira-kira hari ke-11 hingga ke-15 setelah pembuahan. Yang kedua, periode embrionik. Periode embrionik ini periode perkembangan prakelahiran yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Selama periode embrionik ini, kecepatan diferensiasi sel meningkat, sistem pendukung bagi sel terbentuk, dan organ-organ mulai tampak. Ada 3 lapisan sel terbentuk, yaitu yang pertama ada endoderm, yaitu lapisan dalam sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Yang kedua ada ektoderm, yaitu lapisan paling luar yang akan menjadi sistem saraf, reseptor sensoris. Dan yang ketiga itu adalah mesoderm, yaitu lapisan paling tengah yang akan menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran, dan sistem reproduktif. Periode fetal itu adalah periode perkembangan prakelahiran yang dimulai pada 2 bulan setelah pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin mencapai 3 inci dan beratnya sekitar 3 ons. Otak. Seiring perkembangan otak embrio dalam rahim ibunya, sistem saraf mulai dibentuk berupa tabung panjang dan berongga yang terletak di punggung embrio. Tabung saraf berbentuk buah pir ini yang dibentuk kira-kira 18 hingga 24 hari setelah pembuahan. Dibentuk dari ektoderm. Tabung ini menutup ujung atas dan bawahnya pada kira-kira 24 hari setelah pembuahan. Teratologi dan resiko dalam perkembangan prakelahiran. Prinsip umum teratologi adalah kelahiran atau secara negatif menyebabkan perubahan kognitif dan perilaku. Terdapat begitu banyak teratogens sehingga praktis setiap janin dihadapkan pada minimum beberapa teratogens. Karena itulah kita sulit untuk menentukan teratogens mana yang menyebabkan masalah pada janin. Selain itu, efek dari suatu teratogen baru terlihat setelah lama. Hanya sekitar setengah dari semua efek potensial yang muncul ketika lahir. Dosis kerentanan genetik dan lama paparan teratogen dapat mempengaruhi tingkat 2 jenis kerusakan yang terjadi pada embrio atau janin. Dosis, yaitu efek dosis terlihat cukup jelas. Semakin besar dosis suatu unsur, misalnya obat, semakin besar efeknya. Kedua, kerentanan genetik, yaitu jenis dan tingkat abnormalitas yang disebabkan oleh suatu teratogen berkaitan enggan genotip ini dan genotip embrio atau janin. Waktu paparan, yaitu ada waktu tertentu dalam perkembangan pembuat teratogen menjadi lelah, berbahaya kerusakan yang terjadi di periode germinal bahkan dapat menghalangi teratogen dan waktu efeknya terhadap perkembangan prakelahiran. Bahaya akibat teratogen adalah paling besar pada masa awal perkembangan embrionik. Periode organogenesis berlangsung sekitar 6 minggu. Serangan belakangan dari teratogen terutama muncul pada masa janin dan alih-alih menyebabkan kerusakan struktural, menyebabkan hambatan pertumbuhan atau permasalahan fungsi organ. Obat-obatan resep dan tanpa resep. Yang pertama, obat-obatan dengan resep dapat berfungsi sebagai teratogen mencakup antibiotik seperti streptomycin, tetracidin, beberapa jenis antidepresan, hormon-hormon tertentu seperti progestin dan sintetik estrogen dan
Chutans. 2. Obat-obatan non-resep yang berpotensi membahayakan mencakup pil diet dan aspirin dalam dosis tinggi. Nah, studi terkini menyimpulkan bahwa aspirin dalam dosis rendah tidak membahayakan janin, sementara dosis tinggi berkontribusi menyebabkan pendarahan maternal dan janin. 3. Obat-obatan psikoaktif adalah obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf untuk mengubah kondisi keasean, memodifikasi persepsi, dan mengubah suasana hati. Contohnya kafein, alkohol, nikotin, ataupun obat-obatan ilegal seperti kokain, marijuana, dan heroin. Ketidakcocokan jenis darah, ketidakcocokan antara jenis darah ibu dan jenis darah ayah juga dapat menimbulkan risiko untuk perkembangan perkelahiran. Jenis darah ayah juga dapat menimbulkan risiko untuk perkembangan prakelahiran. Jenis darah ditentukan berdasarkan perbedaan struktur permukaan sel-sel darah merah. Jenis pertama dari perbedaan di permukaan sel-sel merah menghasilkan kelompok-kelompok darah yang umum, A, B, O, dan AB. Jenis kedua dari perbedaan ini menghasilkan darah RH positif dan darah RH negatif. Bahaya lingkungan. Bahaya yang mungkin dialami bayi adalah radiasi, sampah beracun, dan polutan kimiawi lainnya. Radiasi sinar X dapat memengaruhi embrio atau janin yang sedang berkembang, terutama di minggu-minggu pertama setelah pembuahan. Pembulatan lingkungan dan limbah beracun juga merupakan sumber bahaya bagi janin. Polutan yang berbahaya tersebut diantaranya adalah karbon, monoksida, merkuri, timbal, pupuk kimia, dan pestisida tertentu. Penyakit pada ibu. Penyakit dan infeksi pada ibu dapat mengakibatkan cacat pada keturunan karena penyakit atau infeksi itu menembus batas ari-ari, atau ia dapat mengakibatkan cacat ketika lahir. Faktor-faktor lainnya yang terkait orang tua, diet dan gizi ibu di masa kehamilan. Embrio atau janin yang sedang berkembang akan sepenuhnya bergantung pada gizi ibu yang diperoleh melalui darah ibu. Status gizi embrio atau janin ditentukan oleh jumlah total konsumsi kalori, sekalinya konsumsi protein, vitamin, serta mineral. Anak-anak yang dilahirkan yang kekurangan gizi akan memiliki kemungkinan mengalami cacat lebih besar dibandingkan anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang cukup gizinya. Kelebihan berat badan juga dapat berisiko terhadap embrio dan janin, sedangkan usia ibu berkaitan dengan risiko bahwa bayi yang dilahirkan akan mengalami sindrom Down. Individu memiliki karakteristik wajah khusus, tingkai dan lengan pendek, serta keterbelakangan kemampuan motorik dan mental. Kondisi dan ketegangan emosional. Ketika seorang perempuan hamil merasa takut, cemas, dan emosi lain yang mendalam, terjadi perubahan fisiologis yang dapat mengaruhi janin. Seorang ibu yang tegang akan secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi janin melalui perilaku tidak sehat. Contohnya dengan menggunakan obat-obatan dan kurang melakukan perawatan kehamilan. Kecemasan dan ketegangan yang tinggi pada ibu selama kehamilan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keturunannya. Faktor-faktor paternalnya, pria yang terpapar timah, radiasi, pestisida jenis tertentu, perkormia dapat mengalami abnormalitas sperma yang selanjutnya menyebabkan cacat atau penyakit pada keturunan. Perawatan prakelahiran. Informasi mengenai kehamilan, melahirkan dan merawat bayi yang baru lahir merupakan hal yang jelas penting untuk diberikan untuk ibu-ibu yang baru hamil pertama kali. Perawatan prakelahiran juga penting bagi para perempuan yang hidup miskin karena dapat menghubungkan mereka dengan berbagai layanan sosial lainnya. Baiklah, materi yang kedua, judul Perkembangan Sosial Emosional pada Remaja. Keluarga, bagaimana hakikat otonomi dan attachment pada masa remaja? Pertanyaannya itu, seberapa luaskah konflik orang tua remaja dan bagaimana konflik ini mempengaruhi perkembangan remaja? Pertanyaan yang kedua, apakah kematangan remaja dan orang tua mempengaruhi bagaimana remaja dan orang tua berinteraksi? Yang pertama, otonomi. Otonomi ini adalah dorongan dan tanggung jawab yang biasa terdapat pada remaja. Seringkali kita membingungkan dan membuat marah orang tua. Kebanyakan orang tua telah mengantisipasi bahwa remaja akan sulit menyesuaikan dengan perubahan di masa remaja. Namun, hanya sedikit orang tua yang dapat membayangkan dan meramalkan keinginan remaja untuk meluangkan waktu bersama dengan teman sebayanya, atau intensitas remaja untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalannya. Kemampuan remaja untuk mencapai otonomi dan memperoleh kendali terhadap tingkah laku sendiri diperoleh melalui reaksi-reaksi yang tepat dari orang dewasa terhadap hasrat remaja untuk memperoleh kendali. Konflik orang tua dan remaja itu, masa remaja adalah suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak.
Peningkatan ini dapat disebabkan oleh perubahan biologis subpuberitas, perubahan kognitif yang meliputi meningkatkan idealisme dan penalaran logis, perubahan sosial berfokus pada kemandirian dan identitas, perubahan kebijaksanaan pada orang tua, dan harapan-harapan yang dilanggar oleh pihak orang tua dan remaja. Yang kedua, attachment atau biasa disebut dengan kelekatan. Salah satu aspek perkembangan sosio-emosi yang didiskusikan paling luas adalah secure attachment, kelekatan yang aman terhadap pengasuh. Dalam dekade yang lalu, para peneliti telah mengeksplorasi apakah secure attachment juga merupakan hal yang penting untuk menciptakan relasi antara remaja dan orang tua. Mereka yakin bahwa attachment dengan orang tua pada masa remaja dapat membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosial remaja. Attachment yang kokoh dengan orang tua dapat menyanggah remaja dari kecemasan dan potensi perasaan-perasaan depresi atau tekanan emosional yang berkaitan dengan masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Attachment juga meningkatkan relasi teman sebaya yang kompeten dan relasi erat yang positif di luar keluarga. Ada masa ketika remaja menolak kedekatan, keterkaitan, dan attachment dengan orang tua untuk mengambil keputusan-keputusan dan mengembangkan suatu identitas. Kematangan pada remaja seperti puberitas, perkembangannya penalaran logis dan meningkatnya pemikiran idealistis dan egosentris, pelanggaran harapan-harapan, perubahan-perubahan di sekolah, teman-teman sebaya, persahabatan dan pacar, serta bergerak menuju kemandirian. Sedangkan kematangan pada orang tua seperti ketidakpuasan pernikahan, beban-beban ekonomi, evaluasi karir dan perspektif waktu, serta masalah-masalah kesehatan dan tubuh. Dan saat ini orang tua cenderung berusaha mengendalikan dengan keras dan memberi lebih banyak tekanan kepada remaja agar mentaati standar-standar orang tua. Konflik sehari-hari seperti merapikan kamar tidur, berpakaian rapi, kembali ke rumah pada jam tertentu, dan lainnya lebih sering terjadi. Konflik sehari yang mencirikan relasi orang tua remaja sebenarnya dapat berperan sebagai fungsi perkembangan yang positif. Perselisihan dan perundingan kecil ini mempermudah transisi remaja dari ketergantungan pada orang tua menjadi seseorang yang memiliki otonomi. Baiklah, pengaruh keluarga terhadap identitas orang tua adalah tokoh yang penting dalam perkembangan identitas remaja. Dalam suatu studi yang mengkorelasikan perkembangan identitas dengan gaya pengasuhan, didapat bahwa orang tua dengan gaya pengasuhan demokratis yang mendorong remaja untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga akan mempercepat pencapaian identitas. Orang tua dengan gaya pengasuh otokratis yang mengendalikan perilaku remaja tanpa memberi remaja suatu peluang untuk mengemukakan pendapat akan menghambat pencapaian identitas. Orang tua dengan gaya pengasuh permisif yang memberi pembimbingan terbatas kepada remaja dan mengizinkan mereka mengambil keputusan-keputusan sendiri agar meningkatkan kebingungan identitas. Perbandingan lintas budaya dan ritual peralihan. Hakikat remaja dan orientasi terhadap remaja dapat berbeda dari kebudayaan-kebudayaan lain dan di dalam kebudayaan yang sama selama periode waktu yang berbeda. Wetting 1989 berkata pada awal abad ini, generasi yang berlebihan tentang aspek universal remaja dibuat berdasarkan data dan pengalaman dalam suatu kebudayaan tunggal, kebudayaan kelas menengah Amerika Serikat. Misalnya, diyakini bahwa remaja dimanapun bergerak melalui suatu periode badai dan stres yang dicirikan ragu-ragu dan konflik. Ada 4 status identitas menurut James Marcia 1966, 1980, dan 1991. Menganalisis teori perkembangan identitas Erikson dan menyimpulkan ada 4 status identitas dalam teori ini. Yang pertama, penyebaran identitas, yaitu istilah yang digunakan oleh Marcia untuk menggambarkan remaja yang belum mengalami krisis. Yang kedua, pencabutan identitas, itu istilah yang digunakan oleh Marcia untuk menggambarkan remaja yang telah membuat suatu komitmen tetapi belum mengalami suatu krisis. Yang ketiga, penundaan identitas, yaitu istilah yang digunakan oleh Marcia untuk menggambarkan remaja yang sedang berada di tengah-tengah krisis tetapi komitmen mereka tidak atau hanya didefinisikan secara samar. Dan yang keempat, yang terakhir, pencapaian identitas, yaitu istilah Marcia bagi remaja yang telah mengalami suatu krisis dan sudah membuat suatu komitmen. Dalam sajian klasik Erikson 1968 tentang perkembangan identitas bagi kaum laki-laki berorientasi terutama terhadap karir dan komitmen-komitmen ideologis. Sementara aspirasi kaum perempuan berpusat sekitar pernikahan dan pengasuhan anak. Bagi laki-laki pembentukan identitas melalui tahap keakraban, sementara bagi kaum perempuan keakraban melalui identitas.
Erikson secara khusus tertarik terhadap peran kebudayaan dalam perkembangan identitas. Ia menunjukkan bahwa di seluruh dunia, kelompok-kelompok etnis minoritas berjuang untuk mempertahankan identitas-identitas kebudayaan mereka saat berbaur ke dalam kebudayaan yang dominan. Erikson mengatakan bahwa perjuangan mempertahankan identitas yang inklusif ini atau identitas dalam kebudayaan yang lebih besar telah menggerakkan kekuatan dalam pembangunan gereja, kerajaan, dan revolusi sepanjang sejarah. Bagi orang-orang etnis minoritas, masa remaja sering merupakan suatu titik khusus dan dalam perkembangan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam 2 materi untuk UTS saya ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.